Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jerkomdat akan mempresentasikan tugas besar kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Sriani Sundari. Nama saya Gesa Fetul Ajrin. Nama saya Putra Kadar Masadana. Nah, dari tugas kami adalah sebuah perusahaan memiliki 4 buah divisi, di mana semua divisi tersebar ke 2 gedung yang berbeda. Di mana di gedung 1 terdiri dari divisi accounting dan divisi teknikal. Nah, di sini kami mendapatkan set soal set 2, yaitu di divisi accounting terdapat 64 PC host, di divisi teknikal terdapat 28 PC host, lalu di gedung 2 terdiri dari divisi PR dan divisi marketing. Divisi PR itu memiliki 7 PC host dan di divisi marketing memiliki 16 PC host. Jadi total PC host yang kami gunakan adalah 115 PC host. Lalu setiap gedung memiliki 2 buah switch Cisco dan 1 buah router Cisco. Gedung 1 dan gedung 2 terhubung ke sebuah router Cisco sebagai gateway ke web server. IP address yang digunakan adalah 192.168.10.0/24 dengan metode perhitungan VSLM. IP address web server adalah IP address terakhir yang dapat dipakai di subnet terakhir hasil perhitungan. Nah, ini adalah bentuk topologi jaringannya. Kami menggunakan 3 router jenis 4331. Lalu kami menggunakan 4 buah switch dengan jenis 2960 dan kami menggunakan 8 PC. Lalu kami juga menggunakan konsol untuk mengkonfigurasi router lewat PC. Nah, konsol itu adalah yang kabel berwarna biru. Lalu kami meletakkan masing-masing interface dari switch ke router. Lalu kami menghubungkan antar router menggunakan port serial. Nah, port serial ini terdapat 2 interface untuk setiap portnya. Jadi dari gedung 1 ke router core memiliki 2 interface, lalu dari router core ke router gedung 2 juga memiliki 2 interface. Nah, untuk perhitungan subnettingnya, kita menggunakan dari /30 sampai 25. Lalu, kita menghitung untuk mendapatkan jumlah IP dan jumlah hostnya pada subnetting /30 sampai /35. Lalu yang kita gunakan untuk divisi accounting, karena ada 64 PC, maka kita menggunakan /25 karena jumlah hostnya melebihi 64 PC. Lalu untuk divisi teknikal kita menggunakan /27 karena di /27 itu terdapat 30 host. Lalu di divisi PR kita menggunakan /28 karena di /28 terdapat 14 host. Lalu di divisi marketing kita menggunakan /27 juga karena di /27 terdapat 30 host. Nah, lalu untuk subnet mask-nya, 9 angka pertama itu subnet mask-nya sama. Nah, 3 angka terakhir itu didapatkan dari 256. 256 itu jumlah host terbanyak, lalu jumlah IP terbanyak dikurang dengan jumlah IP dari setiap slash. Nah, jadi didapatkan seperti itu subnet mask-nya untuk setiap slash. Nah, lalu untuk network addressing, tadi di soal disebutkan bahwa network address-nya itu adalah 192.168.10.0/24. Nah, karena di divisi accounting itu kita menggunakan /25, maka kita menambahkan IP-nya di belakang, kita tambah jumlah IP di /25 yaitu 128. Nah, jadi IP yang available untuk divisi accounting adalah 192.168.10.128.
Lalu untuk divisi teknikal, subnetnya adalah 192.168.10.128/27 karena kita menggunakan /27 pada divisi teknikal. Lalu untuk divisi marketing, untuk mendapatkan subnet yang available, kita menambahkan jumlah IP pada /27 yaitu 32 host. Jadi 128 tambah 32 itu adalah 160. Jadi subnet untuk divisi marketing adalah 192.168.10.160/27. Lalu untuk mendapatkan subnet yang available, kita menambahkan lagi jumlah IP pada /27 yaitu 32. Jadi untuk subnet yang available-nya ada 192.168.10.192. Lalu untuk divisi PR, kita menggunakan /28. Nah, di /28 itu jumlah hostnya 16. Jadi yang tadi 192 itu kita tambahkan 16, jadi 192.168.10.208/28 itu untuk subnet divisi PR. Lalu untuk mendapatkan subnet yang available, maka kita tambah lagi 208-nya, kita tambah 16, jadi 224. Jadi subnet yang available untuk VR adalah 192.168.10.224. Lalu di soal kan udah dapat network address-nya. Nah, untuk mendapatkan IP interface dari ke divisi accounting, maka kita menambahkan jumlah host pada divisi accounting, yaitu /25 itu terdapat 126 host. Jadi belakangnya kita tambahkan 126, 0 tambah 126 itu 126. Lalu untuk network address dari divisi 1 divisi accounting itu dari network address-nya ditambah 1 untuk mendapatkan IP pada PC pertama. Lalu untuk mendapatkan IP pada PC keduanya ditambah 1 lagi. Jadi PC kedua di divisi accounting itu IP address-nya 192.168.10.2. Nah, itu berlaku untuk semua PC pada semua divisi. Di divisi router 2 atau gedung yang kedua juga berlaku hal yang sama. Nah, lalu untuk interface antar router itu kan subnet yang available tadi kan 192.168.10.224. Nah, itu ditambah 2 karena jumlah hostnya untuk /30 itu ada network address-nya itu. Nah, selanjutnya untuk device router interface antar router. Yang pertama itu network address-nya 129.168.10.224. Nah, untuk dari interface dari router core ke router gedung 1 itu ditambah 1. Jadi belakang 192.168.10.225. Lalu untuk kebalikannya dari gedung 1 ke router core itu menjadi ditambah 1 lagi, jadi 192.168.10.226. Itu berlaku juga untuk interface dari router ke router antar router. Lalu di setiap network address-nya itu ditambah 4. Di setiap network address yang berbeda itu ditambah 4 karena jumlah IP yang digunakan pada slash terbesar adalah 4. Next.
Oke, selanjutnya untuk demo ping akan dijelaskan oleh saya. Kita akan langsung menggunakan Cisco-nya. Nah, pertama-tama kita buka dulu PC-nya. Kemudian kita ke command prompt. Kemudian di sini kita akan mencoba memping dari PC1 ke PC2 atau sesama switch dengan memanggil IP address-nya atau memasukkan IP address-nya. Dan sudah terlihat pingnya berhasil terkirim dengan paketnya terkirim sebanyak 4 dan diterima sebanyak 4 dan loss-nya 0. Kemudian kita akan mengirim ping dari PC1 ke PC3 atau antar switch. Dan berhasil terkirim juga, pingnya terkirim sebanyak 4 dan diterima sebanyak 4 dan loss-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan mencoba mengirim ping dari gedung 1 ke gedung 2 atau antar gedung. Sama juga kita masukkan IP address-nya juga. Kita mencoba mengirim ke PC8 dan sudah terkirim juga, paketnya terkirim sebanyak 4 dan diterima sebanyak 4, loss-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita akan memping dari PC1 ke server. Oke, sudah terkirim. Oke, selanjutnya kita akan mengirim dari PC8 atau dari gedung 2 ke server. Oke, paket sudah terkirim sebanyak 4 dan diterima sebanyak 4, loss-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencoba mengirim message-nya dari PC1 ke PC2 atau di switch yang sama. Oke, berhasil terkirim. Selanjutnya kita akan mengirim dari PC1 ke PC3 atau antar switch. Dan berhasil terkirim juga, sukses. Selanjutnya kita akan mengirim dari PC1 ke PC5 atau dari gedung 1 ke gedung 2. Kita akan coba lagi mengirim dari PC1 ke PC5. Oke, sudah sukses. Selanjutnya kita akan mengirim dari PC1 ke server. Oke, sudah berhasil terkirim. Kita coba lagi dari PC8 ke server. Atau dari gedung 2 ke server. Dan sudah berhasil juga, sukses. Selanjutnya kita akan mencoba
MAC address table-nya. Kita ke switch terlebih dahulu. Kemudian ke CLI-nya. Kemudian kita ketikkan EN. Kemudian show MAC address. Nah, di sini terlihat untuk portnya itu ada dari FA024, FA023, dan Giga 01. Karena di sini kita mengirim ping dari PC1 melalui port FA024, kemudian untuk PC2-nya melalui port FA023, dan dari switch menuju ke server melalui port Giga 01. Switch ke router maksudnya. Selanjutnya kita coba juga di switch yang teknikal. Kita ketikkan juga EN, kemudian show MAC address. Nah, di sini baru ada satu port, yaitu FA024, karena kita baru menggunakan satu PC atau satu port melalui FA024. Lalu kita coba kirimkan pesan dari PC3 ke PC4. Kemudian kita cek lagi di switch-nya, show MAC address. Nah, di sini sudah bertambah, jadi ada 3, FA024, FA023, dan Giga 01. Karena di sini kita mengirim ping dari PC3 melalui FA024, kemudian di PC4-nya melalui port FA023, kemudian dari switch menuju routernya melalui Giga 01. Nah, untuk yang gedung 2 sama dengan gedung 1, karena di sini kita menggunakan port yang sama, sehingga cara kerjanya pun sama seperti gedung 1. Oke, sekarang kita lanjut ke IP route table-nya. Dengan cara kita buka routernya yang gedung 1 pertama. Kita ke CLA. Nah, di sini ini adalah router pada gedung 1. Kita masukkan passwordnya yaitu console 123, terus enable, lalu jarcom.dat. Nah, kita show IP route. Nah, di sini ada beberapa IP directly connected. Nah, di sini yang connected to gigabyte 000 itu ada 168.10.0, yaitu adalah si network address yang untuk dari switch divisi accounting ke router gedung 1. Terus ada 126, yaitu adalah interface dari switch accounting ke gedung 1. Terus ada lagi 128, yaitu menggunakan gigabyte 001, itu terus ada 128, itu dia menggunakan gigabyte 001, itu yang dihubungkan adalah network dari switch teknikal ke router gedung 1. Terus setelah itu ada interface-nya juga, lalu ada serial. Serial ini yaitu yang menghubungkan router gedung 1 ke router core. Ada network address-nya 228 dan IP interface-nya yaitu 232.
IP network address-nya yaitu 224 dan interface-nya itu 226 di sini. Setelah itu kita buka router ke gedung 2, CLE juga, langsung konsol 123, enable, passwordnya jarcom.net. Terus show IP route. Nah, di sini juga sama. Dia ada yang terhubung ke 001, ada terhubung ke 000, dan ada yang ke serial. Cara mengetahui dia terhubung semua yaitu kita bisa lihat di sini via-nya ada 4 via serialnya. Jadi kita tahu bahwa masing-masing antar gedung tuh semua terhubung. Ini adalah router gedung 2, masih sama aja. Dia ada IP network address, ada IP network address buat divisi public relation yang menghubungkan 0000, ada divisi switch-nya divisi marketing yang terhubung lewat 001, terus ada serialnya yang menghubungkan antara router gedung 2 dan router core. Terus kita bisa buka juga router core-nya, sama password-nya console 123, terus enable, terus jarcom.net. Kita show IP route juga. Nah, di sini agak berbeda karena dia hanya menghubungkan serial dan gigabyte. Nah, kebetulan ini serial 020 ini menghubungkan antara router core dengan router gedung 1. Terus serial 021 ini menghubungkan router core dan router gedung 2. Terus gigabyte 000 ini menghubungkan dari router ke web servernya. Kita bisa lihat untuk web servernya itu network address-nya 232 dan dia memakai interface 233 di sini. Lalu setelah itu kita juga bisa cek itu di sini ada SSH min-l Raka dengan interface-nya. Kita masukkan bit interface-nya. Interface-nya yaitu 192.168.10.126. Password-nya itu SSH/Raka. Nah, itu masuk dia ke gedung 1. Terus kita bisa lihat run-nya. Nah, ini run-nya. Ada hostname-nya, terus username, privilege, ada IP domain lookup, terus ini interface gigabyte 000, itu menghubungkan divisi akunting, 001 menghubungkan ke divisi teknikal, dan gigabyte 0 dan serial itu menghubungkan, ini serial menghubungkan jaringan utama, yaitu menghubungkan dari router gedung 1 ke core. Nah, terus kita juga bisa lihat di gedung 2-nya, bisa langsung aja ini show run. Nah, di sini kita bisa lihat juga gigabyte 000 itu menghubungkan jaringan divisi public relation, 001 itu menghubungkan jaringan divisi marketing, terus ada serialnya jaringan utama 2, yaitu menghubungkan router gedung 2 ke router core-nya. Nah, di sini juga kita bisa lihat yang router core show run. Masih sama semuanya. Nah, di sini kebetulan gigabyte internet 000-nya itu menghubungkan jaringan menuju server dengan IP address sekian. IP address ini dan ini adalah interface-nya dan subject mask-nya. Menghubungkan menuju server. Terus ada serialnya. Ini serial 020 itu menghubungkan router core ke router gedung 1. Untuk saat itu menghubungkan router core ke gedung 2. Ini interface-nya, yaitu 225 dan 229. Terima kasih telah menonton video
presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.